Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Intelijensi, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Oragores UKE MPD. Dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai konsep dasar psikologi intelijensi. Sebelum itu, izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2, atas nama saya sendiri Fitriatul Farida, dan yang kedua ada Mas Muhammad Rizky Maulana. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mas Muhammad Rizky Maulana. Monggo dipersilahkan. Terima kasih kepada Mbak Farid yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan definisi intelijensi. Nah, di sini intelijensi sendiri yaitu bisa dapat disimpulkan bahwasanya intelijensi adalah kemampuan berpikir secara rasional untuk memahami dan memecahkan masalah sehingga dapat memberikan respon berupa tindakan secara terarah. Nah, jadi intelijensi sendiri yaitu siswa bisa berpikir secara rasional untuk memahami dan siswa bisa memecahkan masalah sehingga dapat memberikan respon berupa tindakan yang terarah gitu. Untuk materi yang kedua yaitu tentang karakteristik intelijensi. Nah, di sini ada dua karakteristik. Yang pertama yaitu intelijensi merupakan suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional ataupun intelijensi dapat diamati secara langsung. Nah, yang kedua yaitu intelijensi bercermin dari tindakan yang terarah pada penyesuaian diri terhadap lingkungan dan pemecahan masalah yang timbul pada dirinya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan tes intelijensi. Nah, untuk tujuan tes intelijensi sendiri, yang pertama menempatkan siswa pada jurusan tertentu, yang kedua untuk mengidentifikasi siswa yang memiliki IQ di atas normal, yang ketiga yaitu untuk mendiagnosa kesukaran pelajaran, yang keempat yaitu untuk memprediksi hasil siswa di masa yang akan datang, yang kelima yaitu untuk mengenali dan memahami diri siswa, yang keenam untuk mengukur kemampuan verbal, yang terakhir yaitu sebagai alat prediksi kinerja yang efektif. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang manfaat tes intelijensi dalam layanan BK. Yang pertama yaitu identifikasi potensi siswa. Nah, di mana tes intelijensi sendiri membantu mengukur kemampuan kognitif siswa sehingga dapat diketahui potensi yang dia miliki. Nah, ini penting untuk menempatkan yang tepat dalam program pendidikan dan jurusan sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua yaitu pembinaan ataupun evaluasi. Nah, dari hasil tes intelijensi sendiri dapat digunakan untuk mengevaluasi prestasi belajar siswa, membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan yang pada siswa sendiri. Yang ketiga yaitu pengembangan minat dan bakat. Nah, dengan mengetahui dari hasil tes intelijensi sendiri, yaitu guru BK dapat lebih mudah untuk mengarahkan siswa dalam mengembangkan minat ataupun bakat yang ada pada siswa, serta memilih jalur pendidikan ataupun karir yang tepat. Untuk yang keempat yaitu peningkatan keberhasilan akademik. Nah, di mana dari tes intelijensi sendiri yaitu juga berfungsi dalam mendeteksi kesulitan belajar sehingga intervensi dapat dilakukan lebih awal untuk meningkatkan keberhasilan akademik siswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Farid. Baik, terima kasih Mas Rizky. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar kecerdasan intelektual. Binet mengemukakan interpretasi kecerdasan intelektual yaitu dengan kata-kata memahami, berpendapat, mengontrol, dan mengkritik. Dalam psikologi pendidikan, kecerdasan intelektual memiliki peran yang signifikan terhadap hasil belajar. Kemampuan intelektual yang tinggi seperti kemampuan berpikir analisis, kritis, dan kreatif, dan dapat mempengaruhi sejauh mana seseorang mampu memahami dan mengolah informasi yang diberikan dalam konteks pendidikan.
Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengenali perasaannya sendiri dan orang lain. Kemampuan ini untuk beradaptasi pada situasi dan kondisi yang berbeda, dari kemampuan untuk mengendalikan atau menguasai emosi sendiri atau orang lain pada situasi dan kondisi tertentu, serta mampu mengendalikan reaksi serta perilakunya. Untuk yang selanjutnya ada aspek-aspek kecerdasan emosional. Daniel Goleman mengklasifikasikan kecerdasan emosional menjadi 5 aspek penting, yaitu yang pertama mengenali emosi diri. Mengenali emosi diri di sini adalah mengetahui apa yang dirasakan seseorang pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Aspek yang kedua yaitu mengelola emosi. Mengelola emosi di sini yaitu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan pas. Adapun aspek yang ketiga yaitu memotivasi diri sendiri. Memotivasi diri sendiri di sini adalah kemampuan menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam kaitan untuk memberi perhatian, untuk memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri. Dan yang keempat ada mengenali emosi orang lain, yaitu kemampuan untuk merasakan orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan orang banyak atau masyarakat. Dan aspek yang terakhir yaitu membina hubungan. Membina hubungan di sini diartikan yaitu suatu kemampuan mengendalikan dan menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain, cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, memahami dan bertindak bijaksana dalam hubungan antar manusia. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor dari internal maupun eksternal. Sebagaimana yang disebutkan oleh Goleman, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu faktor internal, merupakan faktor yang timbul dari dalam diri individu yang dipengaruhi oleh keadaan otak emosional seseorang. Dan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, merupakan faktor yang datang dari luar individu dan mempengaruhi atau mengubah sikap pengaruh luar yang bersifat individu, dapat secara perorangan, secara kelompok, antara individu dipengaruhi kelompok atau sebaliknya. Juga dapat bersifat tidak langsung, yaitu melalui perantara, misalnya media massa, baik cetak maupun elektronik, serta informasi yang sudah canggih. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai konsep dasar kecerdasan sosial. Yang pertama, definisi kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial adalah kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. Individu yang memiliki kecerdasan sosial yang tinggi tentunya memiliki karakteristik-karakteristik yang berbeda dengan individu yang tidak memiliki kecerdasan sosial. Kita semua mengetahui bahwa memiliki suatu jaringan persahabatan yang kuat akan membantu kita dalam kehidupan pribadi maupun profesional kita. Kecerdasan sosial menjadi penting karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Seseorang yang gagal dalam mengembangkan kecerdasan sosialnya akan mengalami banyak hambatan dalam perkembangan sosialnya. Dengan kecerdasan sosial yang tinggi, maka komunikasi antar pribadi akan terjalin dengan baik pula. Komunikasi merupakan hal yang penting bagi perkembangan psikologi individu. Baik, mungkin cukup itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang kami paparkan tadi. Adapun kesimpulannya adalah psikologi intelijensi merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari kemampuan individu dalam berpikir, memahami dan memecahkan masalah. Konsep dasar dalam psikologi intelijensi mencakup definisi, tujuan, manfaat dan sebagainya. Psikologi intelijensi tidak hanya berfokus pada pengukuran kuantitatif kemampuan intelektual, tetapi juga pada pemahaman yang lebih holistik tentang potensi manusia dalam menghadapi tantangan dan mencapai keberhasilan di berbagai aspek kehidupan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.